Hai, selamat siang, atau selamat pagi, atau selamat malam. Nggak tahu viewersnya ini lagi nontonnya pagi, siang, malam. Kita nggak tahu. Saya mau menyapa aja buat semua AUGians atau teman-teman AUG yang udah setia banget follow AUG mulai dari Instagram, Facebook, semuanya. Nah, kali ini spesial banget AUG mau datang ke teman-teman melalui Vidcast, gitu ya. Melalui Vidcast, kita melalui video, kita akhirnya face to face. Ngelihat sekarang kayaknya nanti satu persatu konselor AUG bisa menyapa teman-teman dan kasih informasi teman-teman secara lebih detail tentang informasi apapun itu yang menyangkut studi ke luar negeri. Hari ini spesial banget AUG di sesi pertama Vidcast hari ini. Tamunya spesial banget. Jauh-jauh dari bukan dari Glasgow sih, tapi dari Jakarta. Cuma beliau adalah perwakilan dari University of Glasgow di Skotlandia. Saya mau menyambut atau menyapa Mas Alvin Firdaus dari University of Glasgow. Selamat siang, Mas Alvin. Selamat siang, Pep. Halo. Hai, apa kabar, Mas? Baik. Baik. So far so good. Mas Alvin mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit atau explanation sedikit. Mas Alvin ini di University of Glasgow ini posisinya apa sih dan udah berapa lama sih Mas kerja di University of Glasgow? Oke, thank you, Pep. Salam kenal semuanya. Baik, jadi nama saya Alvin. Saya memang adalah staff University Glasgow yang base ada di Indonesia. Jadi kebetulan University Glasgow serius untuk ada di Indonesia dan itu sebabnya ada saya di sini. Posisi saya sebetulnya di Indonesia itu sebagai International Officer untuk Indonesia Recruitment, di mana memang intinya adalah saya bertanggung jawab untuk lebih ke recruitment activities dan juga ke University Partnership Agreement kalau memang ada nantinya. Hampir sudah 5 tahun di posisi ini, jadi lumayan cukup lama dari 2017. Ya sehingga semoga nanti ke depannya saya bisa membantu untuk calon siswa atau student yang mau berangkat ke University Glasgow, Scotland, UK. Mantap. Sudah 5 tahun ya di dunia persilatan ini ya, Mas ya. Iya. Wah, semoga betah sampai 5, 6, 7, 8 berikutnya. Anak-anak Indonesia supaya makin banyak yang terbantu dan semakin banyak yang ke Glasgow gitu ya. Amin. Thank you. Oke. Mas, di hari ini kita mau bahas beberapa hal sih sebenarnya gitu ya. Untuk yang pertama, sebenarnya kan banyak nih anak-anak Indonesia dari siswa-siswa atau murid-murid Indonesia, mereka yang istilahnya mau belajar di level S1, S2 maupun di S3 itu menjadikan Inggris atau Skotlandia lebih tepatnya nih Mas, menjadi tujuan studinya mereka. Nah, menurut Mas Alvin sendiri gitu, apa sih Mas yang jadi keunikan atau daya tarik dari kita ngomongnya Skotlandia, karena Glasgow ini kan lokasinya di Skotlandia ya, atau di Inggris lah mungkin secara general sebagai tempat tujuan studi. What do you think, Mas Alvin? Very good question. Jadi sebetulnya gini sih, kebanyakan memang beberapa student yang mungkin ya ingin belajar ke UK itu pasti terpikirkannya hanya negaranya adalah London ataupun England ya secara negara gitu loh. Nah ini yang mungkin agak sedikit stigmanya harus kita bereskan ataupun kita agak benerkan gitu. Dirapikan. Sebetulnya banyak sekali keunikan di Scotland. Contohnya adalah secara kota misalnya yang paling simple mungkin City of Glasgow sendiri itu adalah kota yang menjadi yang sudah dinobatkan menjadi kota the friendliest city in the world, yang jadinya termasuk aman, nyaman dan tentram nih. Jadi ini mungkin salah satu faktor yang juga orang tua bisa berpikir ke arah sana. Nah itu untuk yang S1 kebanyakan seperti itu. Lalu yang S2 kita membawa sedikit legacy dari beberapa alumni yang kita punya, misalnya Bapak Ekonomi Dunia Adam Smith, dan juga penemu mesin uap ya James Watt. Nah itu juga lumayan salah dua school yang ada di Glasgow yang memberikan beberapa program yang cukup unik dan semua rata-rata hampir relevan dengan keadaan di Indonesia. Lalu yang S3 mungkin dikarenakan kita adalah research university dan sudah menjadi university yang bisa dikatakan 4 tertua di dunia ya untuk di English speaking country, sehingga beberapa research topik itu cukup banyak tercover di University of Glasgow. Jadi mungkinlah itu ya beberapa alasan kenapa sekarang orang mulai memilih ke University Glasgow dan contohnya di kota Glasgow dan negara Skotlandia. Skotlandia ya, secara spesifik gitu ya Mas ya, daya tariknya. Aman, nyaman, dan tentram. Gitu loh. 3 kata kuncinya, aman, nyaman, dan tentram. Gitu, itu tuh kata kuncinya. Nah, tadi Mas Alvin juga sempat menyebutkan mengenai stigma gitu ya. Mengenai stigma. Nah, ada yang sering bermunculan atau stigma yang sering bermunculan di kalangan teman-teman siswa nih ya, baik dari yang SMA maupun mahasiswa atau yang calon S3.
Bahkan kadang murid yang datang ke saya itu mereka mention bahwa kalau studi atau belajar di Inggris itu atau di Scotland itu bahasa Inggrisnya bakal susah atau grammarnya tuh harus kayak perfect. Jadi kayak misalnya subject, verb, tensesnya juga harus perfect. Terus lalu kalau studi di sana tuh kayak biayanya tuh mahal banget. Menurut Mas Alvin, ini tuh sebenarnya mitos atau fakta? Dibilang mitos juga enggak, dibilang fakta tapi tidak perlu Enggak juga. ditakutkan gitu ya. Oh gitu ya. Tidak perlu ditakutkan. Karena gini, Ya. University Glasgow itu semua dosen dan lecturer-nya adalah sudah international scale caliber person-nya. Jadi mereka menggunakan cara bahasa yang benar-benar selalu international language, yaitu bahasa Inggris yang lebih mudah dimengerti oleh kita semua gitu loh. Tapi perlu diingat bagaimanapun bahasa Inggris ini perlu ada suatu level yang perlu dicapai, yaitu IELTS test atau TOEFL test. Sehingga itu merupakan salah satu patokan yang agar kita lebih mudah untuk mengikuti belajar di sana. Selama kita berada di ring 1 ya, saya bilang ring 1 itu adalah kalau kita ada di lingkungan kampus atau mungkin tidak lebih dari 5 kilo dari kampus, itu bahasanya masih enak didengar. Nah, mungkin baru nanti akan berasa apabila kita akan berinteraksi dengan masyarakat Glasgow secara umumnya nantinya. Misalnya kita mau beli tiket tram ataupun juga mau beli tiket buses. Nah, itu mulai berasa ini ngomong apa gitu. Jadi usahakan aja kasih uang kelebihan ya yang besar. Jadi ada kembalian. Itu lebih gampang. Nah, lalu yang kedua mengenai masalah biaya mahal. Itu memang nggak hanya di Scotland aja. Hampir orang yang bicara mau sekolah ke UK pasti bilang, oh mahal karena pound sterling. Langsung berpikir harus dikali 2 atau 20.000 kan seperti itu. Nah, tapi ini untuk di Glasgow khususnya sangat-sangat kompetitif ya, walaupun Glasgow itu adalah kota terbesar di Scotland dan juga dia adalah 4 kota terbesar di UK. Untuk living cost dari beberapa student yang saya lihat itu hanya perlu hanya 700 sampai 800 pound. Jadi nggak sampai dengan 1.000 pound. Jadi seperti itu kan. Oke, jadi balik lagi semuanya kalau misalnya soal mahal atau enggak itu tergantung dari point of view juga ya Mas sama lifestyle gitu. Tergantung kalau misalnya tiap hari mau hang out gitu kan ya. Mau kita keluar, kalau bahasa orang zaman dulu tuh ajojing, tapi bahasa itu bahasa lawas banget loh. Ya balik lagi semua mahal atau enggaknya tergantung lifestyle-nya teman-teman semua yang nanti mau berangkat gitu. Nah, sedangkan untuk sistem pendidikan itu tadi kan kita ngomong soal stigma ya Mas, maksudnya juga kita ada menyentuh soal affordability-nya, lalu soal level of English. Nah, untuk sistem pendidikannya sendiri nih Mas, di Scotland ini kan yang aku tahu, maksudnya secara pribadi aku tahu, itu kan agak sedikit berbeda dengan sistem pendidikan di Inggris pada umumnya, gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit aja, Mas, tentang sistem pendidikan di Scotland, terutama mungkin di University of Glasgow sendiri. Mulai dari jenjang S1 sama S2. Kalau S3 mungkin kayaknya most of the time it will be quite the same ya. Cuman S1 sama S2 mungkin ada sedikit perbedaan. Dijelasin, Mas? Ya, jadi yang paling sangat membedakan itu adalah di sistem untuk di S1 levelnya atau undergraduate ya, untuk mencapai gelar sarjana ya di Indonesia. Kita itu menggunakan Scottish Education System yang artinya kita akan menjalankan program ini 4 tahun. Sebetulnya hampir mirip dengan Indonesia, tapi sebetulnya ada suatu feature tambahan di mana untuk student dari Indonesia sendiri, waktu dia mengambil 4 tahun program ini, di tahun pertama mereka bisa melihat ataupun memilih atau adjust sedikit dengan subjek-subjek yang mereka ambil. Karena kadang kan student itu masih ada kebingungan ya di tahun pertama. Dia mau ngambil major apa yang pertama, lalu major yang kedua, atau mungkin dia hanya mau ngambil major aja, satu single major aja. Sehingga di tahun pertama ini memberikan suatu waktu untuk mereka memilih mana yang lebih baik sesuai dengan goal karirnya mereka, semisal atau bahkan mereka bisa memilih suatu tambahan subjek yang sesuai dengan passionnya. Dan apabila di tahun pertama ini mereka merasa kurang seret atau kurang pas, mereka di tahun kedua bisa ganti, either itu dia drop atau dia ganti pelajaran yang menurut sesuai dengan keinginannya dia. Nah, itu yang di level S1. Ditambah lagi di tahun ketiga dari level undergraduate di University Glasgow ini, student diberikan kesempatan untuk belajar atau student exchange atau kata aja namanya study abroad ya, itu di partner university kita selama maksimal 1 tahun, di mana mungkin universitas lain yang hanya 3 tahun itu hanya maksimal 1 semester, jadi kurang kenyang ya katanya. Jadi ini sangat menyangkut dengan masalah internal exposure yang ada ataupun juga rencana si student itu berangkat ke University Glasgow. Nah, disambung lagi dengan yang untuk program S2, sebetulnya hampir sama sih dengan universitas yang lain, tapi memang ada beberapa program itu ada di akhir dari semester ataupun tahun
mereka belajar itu bisa melakukan sebuah project atau hanya sekedar exam. Tapi hampir dikatakan 80% dari program untuk menyelesaikan master di UK dan bahkan di Scotland itu harus melalui dasar disertasi. Jadi seperti itu. Ya. Kalau misalnya S3 ini lebih hampir common ya. Maksimal kita bisa menyelesaikan hampir 4 tahun, tapi yang normal durasinya itu 3,5 tahun. Jadi seperti 3,5. Oke. Men kalau PhD ini memang biasanya ada sedikit di tengah-tengah tuh sedikit kayak huru-haranya sedikit gitu. Jadi biasanya mentok-mentok 4 tahun lah ya Mas standarnya gitu. Ya, jadi teman-teman tuh tadi S1-nya sendiri itu total durasinya dalam 4 tahun, tapi teman-teman punya waktu untuk bisa kayak tadi semacam case study abroad, lalu juga teman-teman bisa punya waktu untuk bisa memilihkan major atau bahkan changing major ketika memang nanti di tengah-tengah ada yang kayak terlalu srek nih gitu. Jadi it's a very good choice, like great chance buat teman-teman gitu ketika ambil S1. Lalu Mas, kalau di University of Glasgow ini sendiri jurusan favoritnya anak-anak Indo gitu, murid-murid dari Indo ini apa sih gitu? Jadi misalnya dia di level S1 atau S2 ya. Jurusan favoritnya apa sih Mas so far? Nah, di setiap level S1, S2 ini, S3 kita nggak bicarakan lagi deh, karena itu termasuk udah personal preferences. Spesifik juga ya. Sudah mulai berubah sih. Kalau zaman dulu mungkin, ya saya di Glasgow 5 tahun terakhir ya, tapi kalau kita flashback sedikit 10 tahun terakhir itu selalu bisnis ya. Tapi sekarang ini zaman sudah berubah, kebanyakan anak-anak yang di level S1 pun juga sudah mulai memikirkan mereka punya career prospeknya lebih baik, dan mereka kadang juga sudah memulai memikirkan link industrinya yang mereka mau berperan sebagai peran ahli ataupun sebagai profesional di bidang tersebut. Jadi itu sangat baik sekali. Tapi memang secara angka antara bidang bisnis dan engineering itu masih 11-12 tuh Pet, masih kejar-kejaran. Bisnis engineering. Tapi yang menarik adalah di S1 itu mulai ada terkejar di angka yang cukup baik untuk bidang yang berhubungan dengan science dan communication. Nah, ini dia. Jadi ini yang menarik. Begitu juga dengan di program S2. Tapi S2 ya saya masih bisa bilang sih masih bisnis ya, terutama di accounting and finance. Tapi surprisingly 3 tahun terakhir bidang-bidang STEM mulai naik. Nah, ini yang juga menarik di University Glasgow, dan kita bagian dari sekolah yang memang di bawah engineering yang tertua di UK, itu juga bagian program yang sangat menarik untuk dilihat. Jadi kayak gitu. Masuk kayak fintech ya Mas ya, kayaknya juga itu lagi booming banget ya kalau untuk fintech. Betul. Betul. Nah, kalau anak-anak nih, kalau misalnya dan anak Indonesia mau masuk kayak tadi, kayak misalnya yang STEM courses, yang stream courses atau susah nggak sih Mas masuk ke Glasgow? Kan orang kan selalu bilangnya gini, Glasgow ini masuk ke Russell Group. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu Russell Group. Jadi kalau Russell Group itu kalau di UK itu semacam kayak grup dari university yang kita ngomongnya red bricks atau istilahnya kayak quite old university dengan ranking yang tinggi juga gitu. Jadi, nah kadang itu kan ada stigma atau istilahnya balik lagi kita ke stigma. Orang bilang kayak, masuk University of Glasgow ini susah nggak sih gitu dengan ranking yang sebegitunya. Ada Adam Smith pula, aku mau masuk, susah nggak nih gitu. Gimana nih Mas? Ya, susah, tapi kita tidak akan menyusahkan. Gitu. Tapi memang basically kita mencari student yang punya very good grade ya pada awalnya. Khususnya S1 mungkin yang harus diperhatikan adalah khususnya untuk student-student yang sudah sekolah di international school ya, international curriculum terutama. Mereka jangan hanya melihat dari overall, dari total, dari kualifikasi yang mereka akan dapatkan di selesainya mereka di year 12 ya. Karena ada beberapa subjek-subjek juga yang dibutuhkan untuk program yang mereka akan ambil di University of Glasgow. Contohnya misalnya business management. Itu memerlukan misalnya pelajaran humanities ataupun English ya. Jangan hanya melihat dia mengambil humanities atau English, tapi pelajaran yang standar level. Jadi yang international curriculum ini akan paham ya. Ada yang standar level, ada yang high level. Jadi usahakan ambil yang high level, gitu loh. Selain tinggi nilainya secara overall, tapi juga tinggi secara levelnya, gitu loh. Nah itu yang perlu diperhatikan. Nah untuk yang dari national curriculum juga jangan berkecil hati, karena kita juga punya foundation studies. Foundation studies ini juga sama dengan year 1 university level, di mana bisa langsung tahun kedua dan tidak menambah durasi dari program yang ada 4 tahun tersebut. Dan usahakan juga nilainya jangan hanya sekedar lulus ya, jangan sekedar lulus. Jadi
Glasgow ini kadang-kadang tidak mau hanya melihat sekedar gitu, tapi kita mau lihat yang terbaik ya. Yang terbaik. Jadi, mungkin uni lain mintanya 7,5, kita mintanya 8 sampai 8,5. Nah, ini statement ini juga kadang-kadang, mungkin ini sedikit disclaimer ya, Pat ya, karena kadang-kadang round by round dari setiap aplikasi itu berbeda-beda ya. Saya bilang 7,5, tapi ternyata yang masuk ke Glasgow itu luar biasa banyak ya. Mau nggak mau kita akan banyakkan gitu loh. Kan kita tinggikan gitu nilainya. Begitu juga dengan yang misalnya nilai IB-nya biasanya harusnya 36, ya mau nggak mau kita naiki 37. Atau yang A level misalnya biasanya A atau double B, mau nggak mau ya hanya 2, justru ini B-nya 1, A star bahkan. Nah, terus yang kalau yang S2 biasanya kita ngelihat juga lebih ke IPK yang lebih di atas 3,0 dan bahkan mungkin di beberapa 3,5 kayak gitu kan. Oke. Jadi dibilang susah atau enggak itu ya relatif ya, Mas. Maksudnya kan ada persaingan karena kita kan nggak tahu istilahnya aplikasi yang masuk ke Glasgow itu mereka nilainya tuh setinggi apa. Jadi try to achieve the best score that you can get or the highest score that you can get supaya bisa bersaing dengan istilahnya siswa dari atau murid dari negara lain gitu ya. Betul. Kalau untuk apply ke Glasgow sendiri Mas gitu, untuk bisa dapat offer letter atau kalau anak-anak mungkin kalau teman-teman yang mau daftar LPDP for example atau CIV mungkin mengenalnya adalah LOA, mereka mengenalnya itu. Nah, itu biasanya apa sih Mas yang harus dipersiapkan kurang lebih biasanya? Ya, mereka bisa mengerti kira-kira berapa entry requirement yang dibutuhkan untuk masuk ke program tersebut. Biasanya memang karena kita adalah unit tua ya, biasanya kita benar-benar lihat dari faktor GPA-nya. Tapi tidak terlebih dari itu aja, kita melihat semua keseluruhan dari dokumen yang dikumpulkan. Jadi kita juga melihat CV juga usahakan memberikan detail mengenai kapan kerja sampai kapan dan job description dan juga responsibility-nya itu juga penting. Detail, ya, itu juga penting. Surat rekomendasi juga jangan hanya sekedar posisinya tinggi tapi orang tersebut tidak kenal dengan kita itu. So that's the point apa gitu ya. Lalu juga yang paling terpenting mungkin kadang dari setiap program ada yang minta personal statement ataupun yang tidak, tapi selalu saya suggest untuk membuat personal statement karena personal statement itu memberikan sebuah esensi yang membedakan kita dengan applicant yang lain, di mana dalam tulisan-tulisan yang kita buat itu memberikan nuansa yang berbeda mengenai diri kita siapa dan background kita siapa. Jadi personal statement itu juga penting. Juga penting ya, gitu. Jadi untuk memang semacam kayak merepresent diri kita, maksudnya di depan university, convince the admissions atau the university bahwa I deserve to get the offer letter from you, gitu kan? Ya, betul. Oke. Nah, kalau di universitas tadi kita udah ngobrol mulai dari itu tadi, mulai dari jurusan, terus habis itu susah apa enggaknya sama pendekatan. Nah, sekarang kalau di Uni Glasgow, kadang itu kan anak-anak Indonesia atau anak-anak yang dari international students begitu ya, itu kan mereka concerningnya kadang nggak hanya soal studi atau akademik, tapi lebih ke arah mungkin welfare-nya atau mungkin ke arah mental ininya ya, kesehatan mentalnya juga selama mereka kuliah di sana. Nah, di Glasgow sendiri atau di Uni Glasgow ini ada support khusus untuk mahasiswa internasional nggak ya, Mas? Apa mungkin ada kayak komunitas khususnya atau gimana? Atau dari Glasgow itu punya semacam kayak support service atau student support service khusus buat international student? Ini bahasa kerennya well-being ya gitu ya. Iya, well-being, betul. Nah, jadi kita punya departemen khusus gitu Pak di sana. Memang karena kita tipikal orang Indonesia, mungkin hanya orang-orang barat aja yang banyak menggunakan nih. Orang timur itu kadang-kadang nggak terbuka dengan mereka gitu loh. Betul. Sampai akhirnya kita kesana kayak fortune teller, harus nebak-nebak masalahnya apa gitu. Nah, mungkin ini juga salah satu yang perlu digunakan ya servicesnya untuk international student karena kita punya dan mereka tuh sangat concernnya luar biasa dengan well-being kita. Suatu hal yang kecil pun kita bicarakan mereka menganggapnya serius, nggak seperti di sini gitu. Gitu aja loh, curcol gitu ya. Itu enggak, gitu. Itu benar-benar tertata rapih, terdata dan juga terproject kapan harus selesai dan apa yang harus yang dikerjakan gitu. Ya. Jadi itu salah satu support yang memang kita berikan khususnya ke international student, di mana contohnya misalnya tiba-tiba teman-teman pada sakit nih sekolah ya amit-amit jangan sampai gitu. Terus harus assignment-nya mundur. Itu just simply say ke dosennya bahwa harus mundur dan ini assignment-nya nggak boleh dan ini saya memang udah cerita ke well-being departemen saya bahwa saya memang harus ada sedikit masalah yang harus saya discuss, boleh nggak mundur 2 hari gitu. Itu pun biasa diperbolehkan. Very simple gitu loh. Nah juga memang orang Indonesia itu tipikal nyara orang Indonesia juga ya. Nah itu betul. Dan ini sama perantau soalnya. Nah, itu perantau soalnya. Dan ini justru ceritanya lebih banyak, lebih vulgar kalau bahkan saya bilang lebih terbuka, lebih open. Nah
sungguh beruntung karena memang PPI Greater Glasgow adalah satu Indonesia Association yang terbesar di Scotland, dan itu base-nya ternyata memang ada di University Glasgow dikarenakan hampir majority 80% komite atau grupnya adalah dari student-student University of Glasgow. Jadi once you in Glasgow, jadi nggak akan berasa sendiri sih karena komunitinya benar-benar strong sekali. Dan pasti akan ada kayak semacam grup chat atau apa ya, make sure Pasti. mereka istilahnya kayak bisa tanya banyak hal sebelum mereka berangkat ke Glasgow gitu ya Mas? Ya, pasti. Oke. Ya, pasti. Jadi nggak usah khawatir berangkat clueless itu nggak ada. Iya, betul. Nah, ini kayaknya juga yang penting kali Mas ya. Tadi ngomong-ngomong juga, kayaknya yang paling penting adalah student Indonesia tuh dituntut untuk lebih proaktif atau istilahnya itu tadi, maksudnya actively asking. Kayak tadi tiba-tiba ada permasalahan atau apa, tanya tempat well-being untuk misalnya untuk kita konsultasi di mana, lalu misalnya tanya ada grup chat nggak gitu yang dari Indonesia belum berangkat. Jadi itu yang paling penting sih buat teman-teman yang nantinya mau berangkat ke University of Glasgow, lebih proaktif aja bertanya, it's okay gitu, karena banyak support yang tersedia di situ buat teman-teman, bisa gitu. Nah, ini adalah pertanyaan pamungkas sebenarnya. Waduh, pertanyaan yang paling penting gitu kan. University of Glasgow ini punya program scholarship khusus buat anak Indo nggak sih, Mas? Maksudnya aside from LPDP atau Chevening, University Glasgow ini punya scholarship nggak? Kalau ada, jumlah dan persyaratannya apa aja, Mas? Oke. Jadi mungkin banyak student dari Indonesia tahu mengenai beasiswa yang sifatnya full ya. Ada yang full, juga ada yang partial. Yang full seperti yang tadi Pat bilang, ada LPDP, ada Chevening, atau bahkan dari tempat kita bekerja, kementerian ataupun other company yang biasa support untuk staff mereka untuk upgrade mereka punya skill dan knowledge. Nah, Glasgow juga tidak ketinggalan ya, tapi kita memang sifatnya partial ya, partial. Jadi kita memotong dari tuition fee yang ada. Jadi lumayan karena kita mulai dari potongan ada yang dari 5.000 pound dan ada yang 7.500 pound. Dan sampai yang mungkin saya bisa bilang yang paling sering orang inginkan itu ada di 10.000 pound. Ya, maksimal kita bisa berikan itu 13.000 pound bahkan gitu. Nah, ini yang fantastis tahun ini khususnya kita memberikan tuition fee gratis. Saya yang daftar duluan boleh? Boleh, silakan. Kita memberikan tuition fee gratis, jadi teman-teman hanya mikirin aja untuk living cost-nya. Tapi yang untuk tuition fee gratis itu hanya benar-benar spesifik program. Ada 3, nanti bisa tanya Pat untuk lebih detailnya. Nah, mantap. Berarti ada ya Mas ya, sebenarnya tuh tersedia banget ya di Glasgow, maksudnya untuk partial scholarship. Jadi misalnya teman-teman yang udah punya, istilahnya dana khusus memang teman-teman nyiapin buat belajar itu tadi, sorry Mas, untuk yang scholarship-nya itu untuk S2 aja atau teman-teman yang S1 juga ada? Ya, khusus yang S1 kita setiap tahun selalu memberikan ada sekitar 100 slot atau 100 seat ya untuk teman-teman yang mau daftar di undergraduate level untuk mendapatkan beasiswa. Memang ini global scholarship, tapi saya bisa bilang bahwa di Indonesia itu menjadi suatu negara yang sangat-sangat diprioritaskan, sangat-sangat difokuskan karena kita tidak banyak student dari Indonesia. Kembali lagi, verification itu penting, membuat ranking kita juga tambah tinggi setiap tahunnya. Jadi besaran dari beasiswa yang S1 ini sekarang sudah naik lagi, biasanya 5.000 pound, sekarang kita naikin 7.000 pound setiap tahun. 7.000 per tahunnya untuk 4 tahun, jadi total 28.000 pound. Wah mantap banget. Itu tadi mupeng sih tadi tuition. Tapi kalau tuition free gratis pasti ada kuotanya dong Mas, ya nggak sih? Pasti ya, ada betul. Kuotanya ya, dan itu pasti teman-teman harus go through several misalnya kayak interview atau mungkin seleksi khusus ya gitu. Karena di dunia ini memang biasanya akan ada sesuatu usaha dulu yang dilakukan. Mau cari pacar harus ada usahanya dulu teman-teman. Begitu pula scholarship dari Glasgow. Tadi maksimum 13.000 tuh lumayan banget loh Mas. Lumayan. Gila gede banget, apalagi waktu tuition fee gratis tuh, waduh itu siapa yang nggak mau ya kan? Jadi tuition fee gratis itu pertama kali di launch oleh University Glasgow itu trial and error-nya di tahun 2018 Pat. Dan ternyata animonya banyak banget. Animonya banyak di sini bukan masalah inquiry aja, tapi kita juga mendapatkan banyak potential student yang kadang saya juga sedikit kesian ya, mereka tidak punya kesempatan untuk sekolah ke luar negeri. Jadi ini yang kita fokuskan. Wah, mantap banget dari sesi tadi ini. Sesinya singkat sih, tadi kita ngobrol mungkin nggak terlalu lama, tapi kayaknya udah padat semuanya, udah ada di situ gitu loh. Nah, kayaknya ini kalau berhubungan sama bau-bau scholarship, aku mau infoin aja buat teman-teman.
kita tanggal 7 April, harus diingat ya teman-teman, 7 April, nanti kita juga akan put informasinya di, teman bisa lihat di Instagramnya kita. Tanggal 7 April kita akan punya interview session khusus untuk scholarship opportunities di University of Glasgow, tanggal 7 April, dari jam 3 sampai jam 6 sore. Ini khusus banget buat teman-teman yang sudah punya offer letter, ataupun yang sudah apply ke University of Glasgow. Jadi meskipun belum ada offer letter keluar, selama udah apply, boleh join di acara ini ya Mas ya. Boleh. Oke, nah nanti di interview session ini akan diadakan, teman-teman nanti bisa cek, kembali lagi cek lebih detailnya di Instagramnya kita. Jadi buat teman-teman yang udah punya offer letter atau yang sudah istilahnya apply ke Glasgow dan mau mencoba peruntungan, mau mencoba peruntungan untuk mendapatkan scholarship dari Glasgow, nanti bisa daftar di acara ini dan ketemu Mas Alvin secara face to face buat interview secara langsung untuk scholarship-nya. Karena yang menentukan teman-teman bisa dapat atau enggak adalah Bapak Alvin. Nggak keseluruhan sih, tapi bisa keseluruhan ya, gitu. Nanti bisa dibantuin gitu. Jadi mungkin nanti sedikit konsultasi heart to heart sama Pak Alvin, Pak saya bisa nggak dapat scholarship ya Pak gitu. Nah itu semua nanti bisa teman-teman lakuin di interview sessionnya. Jadi kita mau ingetin aja buat semua teman-teman yang kemarin sudah sempat daftar ke University of Glasgow tapi tinggal tunggu offer letter, maupun yang sudah pegang offer letter tapi masih pingin, Mas aku bisa dapat scholarship tambahan nggak ya supaya budget Uni masuk nih gitu. Nah bisa banget untuk daftar ke acara ini. Nanti link untuk pendaftarannya bisa teman-teman lihat di bawah. Nanti bisa di copy paste aja, di type aja di browsernya teman-teman untuk daftar langsung ke eventbrite-nya AUG. Atau jangan lupa untuk follow Instagramnya AUG di @AUG-Indonesia. Mas Alvin, Glasgow ada Instagramnya nggak sih? Ada Instagramnya, ada itu University of Glasgow, semuanya namanya menyangkut masalah University of Glasgow, jangan khawatir. Oke, tinggal cari aja ya University of Glasgow dan it will be there. Oke. Mas Alvin, sebelum kita tutup yang Fitcast sesi kita hari ini, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mau ke University of Glasgow secara khususnya, atau mungkin mau kembali mention tentang event kita nanti di 7 April? Oke, jadi khusus yang untuk memikirkan ataupun program yang menarik di University Glasgow, jangan hanya sekedar memikirkan academic title-nya dan juga kemenarikan dari titel tersebut gitu ya, karena masih banyak sekali saya melihat seperti itu. Ada yang mau program MBA tapi belum tentu dia program MBA yang dibutuhkan. Jadi buat saya teman-teman pilihlah program yang dimana sebetulnya industrinya sedang berkembang di Indonesia dan jadilah berani bagian dari itu. Karena memang biasanya kita akan melihat contoh terlebih dahulu baru mau mengambil resiko. Tapi untuk masalah pendidikan, industri yang ada di Indonesia ini terus berkembang. Jadilah bagian itu di mana degree ataupun sekolah di University Glasgow menjadi bagian yang untuk support able sistemnya sehingga teman-teman bisa berkarir dan menjadi ahlinya di sana. Paling itu aja. Mantap banget, asik banget sekali lagi. Thank you so much Mas Alvin buat sharingnya hari ini. Yang pasti teman-teman tadi kita udah bahas dari A to Z tentang University of Glasgow. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, mau tanya-tanya lebih detail tentang University of Glasgow, bisa ke AUG, dan nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut juga sama Mas Alvin. Gitu ya. Thank you so much Mas Alvin untuk datang untuk sessionnya di Fitcast pertama hari ini. So teman-teman, I'll see you guys on the next sessions. Nanti mungkin kita akan bikin another Fitcast untuk info-info selanjutnya, atau kalau teman-teman punya ide istilahnya kayak Kak bahas ini dong untuk sekolah di luar negeri atau apa, please feel free to let us know di kolom chat, di kolom komen atau di Instagram di DM. Oke? I'll see you guys. Bye. Thank you Mas Alvin. Thank you, Pat. Thank you, Tim AUG. Bye.